Shalom, salam sehat, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam Minggu 21 Februari 2021, yaitu Info Kapit. Oleh karena itu kita menyiapkan hati dan pikiran kita, akan tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu pasti dalam hidup kami, dan kami nikmati hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, urapi kami, sehingga kami hidup di dalam sabda-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada, kami percaya kita akan senantiasa Tuhan berkati. Firman Tuhan yang harus kita renungkan pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, siapa di antara kita yang pernah mengalami rasa trauma? Mungkin ada banyak orang yang pernah mengalami masa trauma. Tetapi kenapa trauma itu dialami beberapa orang? Tentu penyebabnya pasti ada. Penyebabnya oleh karena sesuatu pengalaman pahit pada masa lampau yang terus-menerus diingat dia di dalam kehidupannya. Tentu jika trauma ini tidak segera diobati, maka secara mental akan mengganggu kesehatan seseorang. Seseorang akan menjadi sakit secara. Hal ini juga yang terjadi pada masa Nuh, atau yang dialami Nuh bersama dengan anak-anaknya. Kenapa Nuh sampai mengalami rasa trauma? Tentu itu disebabkan oleh sebuah peristiwa yang boleh kita pahami bersama, yang sudah kita pernah baca, kita dengarkan, yaitu peristiwa air bah. Di mana pada zaman Nuh, Allah begitu marah, Allah begitu murka. Kenapa Allah marah dan murka? Itu dikarenakan dosa manusia yang
sudah memuakkan di hadapan Allah. Oleh karena dosa itu, sehingga Allah menghukum manusia pada masa itu dengan sebuah air bah. Allah pun akhirnya mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam. Dan Allah membiarkan bumi ini digenangi oleh air selama 150 hari. Sampai semua makhluk hidup yang ada di bawah kolong langit mati. Kecuali Nuh yang ada di Batra bersama dengan anak-anak dan makhluk-makhluk hidup yang ada di sana. Pengalaman ini tentu membuat Nuh dan keluarganya mengalami trauma. Kenapa mereka mengalami trauma? Karena ada sesuatu yang menakutkan yang pernah terjadi di alami mereka. Kawan sebangsa, kawan sepermainan, bahkan bumi yang mereka diami berubah 100 atau 360 derajat dari yang sebelumnya setelah air bah itu terjadi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, pengalaman yang begitu mengkhawatirkan, yang begitu memprihatinkan, sampai membuat Nuh trauma di dalam kehidupannya. Allah mengetahui semuanya. Allah memahami bagaimana makhluk ciptaannya tersebut. Sehingga perikop kita pada saat ini, bagaimana Allah ingin memulihkan kehidupan bumi ini dan juga kehidupan makhluk yang ada di dalamnya, termasuk Nuh dan keluarganya. Maka Allah membuat suatu perjanjian yang akan Allah tepati kepada bumi ini dan juga kepada semua makhluk yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, mari kita melihat perikop kita. Di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Dalam ayat yang ke-9, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Allah membuat sebuah perjanjian, yaitu kepada Nuh dan juga kepada keturunannya, bahkan kepada seluruh makhluk yang ada bersama-sama dengan Nuh, termasuk kepada burung-burung. Apa perjanjian yang Allah sampaikan kepada makhluk yang ada di bawah kolong langit, yaitu kepada Nuh dan keturunannya, burung-burung dan juga kepada yang lainnya, yaitu bahwa Allah tidak akan lagi melenyapkan bumi ini dengan air bah. Ini sebuah perjanjian yang sangat menarik. Ini sebuah perjanjian yang sudah Tuhan akan tetapkan. Perjanjian yang Allah buat tentu menguntungkan atau memberkati Nuh dan keturunannya. Karena apa? Karena Allah tidak akan mendatangkan hukuman lagi. Jika air bah digambarkan sebagai penghukuman yang begitu luar biasa, maka pada saat ini Allah katakan Allah tidak akan menghukum manusia atau makhluk hidup dengan air bah lagi. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari pasal 9 ini, dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17, ada sebanyak 7 kali Allah mengatakan aku berjanji atau tentang perjanjian. Ini membuktikan sesuatu tentang ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan. Ini menegaskan
bahwa apa yang Allah sampaikan akan benar-benar Allah wujud nyatakan di dalam kehidupan manusia. Boleh kita melihat dalam ayat yang ke-9, Tuhan katakan, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu. Dalam ayat yang ke-11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Dalam ayat yang ke-12, inilah tanda perjanjianku dengan kamu. Dalam ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjianku. Dalam ayat yang ke-15, maka aku mengingatkan perjanjianku. Dalam ayat yang ke-16, jika busur itu di awan sehingga aku mengingat perjanjianku. Dalam ayat yang ke-17, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu. Allah berjanji Dia tidak akan pernah lagi menghukum bumi dan seisinya dengan air bah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini, ada apa? Kenapa Allah sampai membuat perjanjian terhadap manusia? Bukankah apa yang sudah Allah lakukan itu membuktikan suatu keadilan, suatu ketegasan di dalam diri manusia, di dalam diri ciptaannya? Karena faktanya, kenyataannya, Allah tidak akan pernah menghukum manusia kalau manusia itu benar. Tetapi karena zaman manusia salah, sehingga ia menghukumnya. Lalu kenapa Allah merasa menyesal? Lalu kenapa Allah membuat suatu perjanjian? Ada apa di balik sebuah perjanjian ini? Apa makna yang harus kita lihat? Yang pertama sekali yang harus kita pahami, dan yang paling utama, yaitu alasan di balik perjanjian itu, yaitu Allah ingin menghilangkan ketakutan manusia terhadap badai dan air bah. Ini yang pertama dan yang utama. Di dalam sebuah perjanjian yang Allah sampaikan kepada Nuh dan juga kepada seluruh makhluk hidup pada saat itu, Allah ingin mengatakan bahwa sesuatu traumatik yang sudah dialami oleh Nuh akan Tuhan pulihkan. Bahwa ketika ada hujan, itu tidak akan membuat manusia takut lagi. Karena apa? Karena hujan itu menjadi hujan berkat, bukan lagi menjadi hujan hukuman. Jadi Allah ingin menegakkan, ingin mengatakan supaya manusia menghilangkan ketakutan itu. Supaya Nuh dan keturunannya menghilangkan ketakutan itu. Dalam hal ini menunjukkan bagaimana Allah memulihkan kehidupan kerohanian seorang Nuh dan keturunannya, dan juga kehidupan jasmaninya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, hal ini memang sangat menarik bagi kita yang menjadi perenungan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah setelah melakukan penghukuman itu, kemudian Allah memulihkan kembali kehidupan manusia dari segala ketakutan-ketakutan yang pernah dia alami. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih merasa takut ketika hujan datang? Bahkan dalam ayat yang ke-13 jelas Tuhan nyatakan, Tuhan wujud nyatakan di dalam sebuah perjanjian itu. Dikatakan dalam ayat ke-13, busurku kutaruh di awan, supaya ini menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ada suatu pegangan yang menjadi pegangan manusia. Banyak para penafsir berkata bahwa busur Allah itu adalah pelangi. Tetapi yang terpenting adalah bahwa memang di dalam perjanjian itu Allah memberikan suatu pegangan kepada manusia, supaya ini menjadi pegangan kepada manusia dan menjadi pengingat kepada Allah. Busur Allah Tuhan nyatakan di awan. Ketika busur itu nampak, ketika pelangi nampak, maka pada saat itu kita melihat
manusia melihat, manusia memahami bahwa tidak akan ada air bah. Lalu kita bertanya, Bapak Ibu, bagaimana dengan tsunami? Bagaimana dengan bencana alam yang terjadi di Sulawesi, di Mamuju kemarin ini, yang terjadi juga bencana alam di daerah Kalimantan, banjir di mana-mana? Apakah ini bukan hukuman Allah? Apakah ini bukan air bah? Tentu kami katakan dengan tegas tidak. Karena air bah sesungguhnya hanya sekali selama dunia ini ada. Jadi bencana-bencana alam yang terjadi yang berkaitan dengan tsunami, dengan air, itu bukan hukuman Allah. Itu bukan air bah seperti yang terjadi di dalam perikop kita ini. Itu harus tegas kami katakan. Walaupun banyak para pengkhotbah, para ulama dan lain sebagainya mengatakan itu sebagai hukuman Allah, tetapi kami tidak berani mengatakan itu sesuai dengan kitab kita ini. Karena Allah mengikat sebuah perjanjian dengan kita. Dan perjanjian yang Allah ikat, ya dan pasti. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, lalu apa yang harus kita lihat di dalam perjanjian ini? Sesuai dengan tema kita, yaitu janji dan kuasa Allah. Ada 3 hal yang boleh kita melihat terhadap janji yang Allah sampaikan. Yang pertama, perjanjian ini bersifat unilateral. Artinya seperti apa? Artinya perjanjian yang Allah nyatakan itu sifatnya searah, yaitu hanya dari Allah saja. Jika biasanya sebuah janji itu bersifat bilateral, atau antara 2 arah atau 2 pihak, atau juga multilateral atau lebih dari beberapa pihak. Tetapi dalam janji, di dalam perikop kita ini, bisa kami katakan itu perjanjian yang Allah buat itu bersifat unilateral. Artinya hanya dari Allah. Allah menjadi inisiator di dalam perjanjian itu, tanpa ada kaitan dari manusia. Ini suatu bukti nyata bagaimana sebenarnya kebesaran kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Dengan kuasanya Allah membuat janji itu, bahwa Allah tidak akan pernah menghukum bumi ini lagi dengan air bah. Yang kedua, bahwa perjanjian ini tanpa syarat. Jika kita melihat di dalam kitab Kejadian, ini juga yaitu bagaimana pemanggilan Allah terhadap Abraham. Allah membuat janji di sana, yaitu jika Abraham mau menyembah Tuhan beserta dengan keturunannya, maka Allah akan memberkati. Bagaimana janji Allah itu ada syaratnya pada saat itu. Syaratnya adalah bahwa manusia harus menyembah kepada Tuhan. Tetapi dalam peristiwa air bah tidak demikian. Tidak ada syarat bahwa janji Allah itu entah seperti apapun kehidupan manusia, tetapi janji Allah jelas mengatakan bahwa Dia tidak akan menghukum bumi dengan air bah. Tanpa ada syaratnya. Entah engkau berdosa, entah engkau benar, tetapi Allah tidak akan menghukum engkau dengan air bah. Namun Allah menghukum engkau, kan pastikan ketika engkau berdosa dan tidak bertobat, lebih daripada air bah akan Tuhan berikan kepadamu, yaitu kematian yang kekal. Yang ketiga, yaitu bagaimana perjanjian Allah ini sebenarnya sifatnya permanen, sifatnya kekal. Seperti yang kami katakan tadi, bahwa perjanjian Allah ini bersifat permanen, yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun dan oleh siapapun, termasuk oleh Allah itu sendiri. Allah tidak akan pernah membatalkan perjanjiannya, yaitu untuk tidak menghukum
bumi dengan air bah. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Saya percaya bahwa kita sudah pernah menyampaikan janji. Contohnya, kita berjanji akan mencintai pasangan kita dengan sungguh-sungguh di dalam pernikahan. Ada itu sebuah janji. Tidak akan meninggalkan atau berpisah kecuali maut memisahkan. Tetapi faktanya dari sini kok boleh kita melihat banyak dari kita melanggar janji ini. Baru ada juga kita berjanji di dalam baptisan kudus akan mengantarkan anak-anak, mengajar, membimbing mereka untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, bahkan mengajar mereka untuk bergereja, pergi sekolah minggu. Faktanya tidak demikian. Artinya apa? Manusia sering sekali berjanji dan membatalkan janji itu, mengingkar janjinya. Tetapi Allah tidak demikian. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Allah mau mengingatkan kita bahwa janji Allah itu penuh dengan kuasa. Di mana letak kuasanya? Yaitu di dalam cinta kasih-Nya. Jika Allah membuat sebuah perjanjian untuk memulihkan kehidupan Nuh, untuk menghilangkan rasa traumatiknya, sesungguhnya kita lebih besar menerima janji itu daripada Nuh. Kebesaran kasih Allah dan janji Allah itu benar-benar dinyatakan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Janji Allah yang lebih besar dari semua janji itu terletak dalam diri Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus datang ke dunia berkorban, mati di kayu salib. Ini merupakan suatu bukti janji Allah yang Dia genapi akan kebesaran kasih-Nya kepada kita. Maka kita juga harus mengimani itu. Jika Nuh percaya terhadap janji Allah yang dia rasakan di dalam kehidupannya, maka kita juga harus demikian. Kita harus percaya bahwa janji Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah juga sudah berjanji akan mengampuni dosa kita. Dan dosa kita sebenarnya sudah diampuni oleh Allah. Maka mari kita hidup di dalam janji itu dengan tidak melakukan dosa lagi di dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus. Kristus menjadi penggenapan akan seluruh janji Allah. Maka kita juga diajak untuk hidup di dalam janji Allah itu. Jika Allah katakan Dia menaruh busurnya di awan, bahwa Dia tidak akan berperang lagi kepada manusia, di dalam diri Yesus Kristus juga demikian. Bahwa Allah tidak akan menghukum manusia secara langsung, tetapi yang Allah inginkan adalah Allah menginginkan manusia untuk bertobat. Karena kebesaran kasih Allah. Allah tidak akan pernah berperang dengan kita, tetapi kita sering sekali membatasi diri kita, membuat perlawanan kepada Allah dengan tidak berlaku benar. Yang terakhir sekali, jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Bagaimana tadi kami katakan ada 3 dari perjanjian itu, yaitu perjanjian bersifat unilateral, tanpa syarat, dan juga permanen. Dan semuanya ketiga janji ini sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Janji Allah yang terakhir kepada kita, yaitu janji memperoleh hidup yang kekal. Tapi bagaimana caranya? Apakah secara gamblang kita menerimanya? Ya, jika kita beriman dan hidup di dalam iman. Jika kita beriman kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam keberimanan di dalam Yesus Kristus, dengan apa? Dan dengan berlaku benar sebagai wujud nyatanya. Bapak Ibu, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang hidup menjadi anak-anak perjanjian, bukan anak-anak kutukan. Anak yang hidup di dalam Yesus Kristus
itulah anak perjanjian. Dan kita terpanggil untuk ke sana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin. Bahwa Engkau akan memberkati kami senantiasa. Bahwa Engkau tidak akan menghukum kami dengan air bah. Kami percaya dengan semuanya itu. Kami juga sudah hidup di dalam janji-Mu. Dengan percaya kepadamu bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih. Yang kami kejar pada saat ini, itu kami setia di dalam janji-Mu dengan percaya kepadamu. Dan menghidupi kepercayaan kami di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Ampuni kami atas keberdosan kami, supaya kami tidak didapat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.